Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini aku ingin membahas tentang dua organisasi eksternal kampus, PMII dan HMI. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dan hitungan keempat, kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4 subscribe. Yang sebelah kanan tuh yang ada warna merah subscribe. Share dan like jika kalian suka. Terima kasih. Pembahasan kali ini berangkat dari tulisan yang terbit di media online. Dari judulnya, yaitu daripada sering bertengkar, HMI dan PMII sebaiknya kawin silang saja. Linknya aku letak di deskripsi, boleh kalian cek fullnya ya, kata-kata dia full dari awal, apa yang disampaikan dalam tulisannya. Aku ingin menanggapi dari tulisannya ini, tapi sebelumnya kita cek dulu ya. Daripada sering bertengkar, HMI dan PMI sebaiknya kawin silang saja. Kalau bingung mau pakai nama organisasi apa setelah dikawinkan, saya sarankan Pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, untuk kemudian disingkat dengan PHMII. Ini termasuk pembahasan yang menarik. Kalau sebelum-sebelumnya itu memang singgung-menyinggung. Coba kalian cek di sini, kemarin sudah ada juga aku bahas. Yang pertama mengatakan bubarkan HMI, yang kedua 3 kelemahan PMI sehingga tidak laku, ada lagi balasannya balas membalas, ya gitu-gitu terus. Agak-agak nggak enak bacanya. Tapi kalau ini agak-agak pemersatu bangsa, agak-agak enak didengar, walaupun ya begitulah, nah, kan gitu. Kawin silang, PHMII. Ya. Kalau aku saran lebih bagus PHMI. Kalau PHMII itu terlalu sulit untuk dikatakan. Maksud gini, singkatannya terlalu panjang. Tapi kalau PHMII, Pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia-nya nggak usah. Apapun ceritanya, kita ini Indonesia. Dari singkatannya kan memang bahasa Indonesia. HMI kan nggak ada Indonesianya, hanya PMI. Oke, tapi terlepas dari itulah, itu kan hanya sebagai saran saja. Cukup menggemaskan melihat kedua organisasi ini sering bertengkar. Ya, tempat bertengkarnya pun beragam. Bisa di masing-masing kampus. Oke, di masing-masing kampus memang sering. Sering nggak seringnya itu tergantunglah di mana kampus itu berada. Ya, kalau di Winsuska ya begitulah gitu. Kalau di Jakarta ya begitulah. Kalian harus peka lah terhadap dinamika yang ada di kampus. Tapi kalau kalian seorang aktivis dari kader PMI atau HMI, pasti kalian paham ya, bagaimana dinamika gesekan-gesekan yang ada. Tapi nggak masalah lah, gesekan-gesekan yang ada sewajarnya, dinamika sewajarnya. Jangan sampai baku hantam, ya, tumpah darah, jangan sampai. Ya, dinamika sewajarnya. Cukup menggemaskan. Oke, tadi udah. Bisa di masing-masing kampus, di luar, ya. Dan juga ada bentuk baru, yakni dalam tulisan. Nah, yakni dalam tulisan. Jadi, sebelum tulisan ini terbit, sebelumnya sudah ada tulisan yang membahas tentang PMII dan HMI. Sebelumnya itu sudah saya sampaikan ketika Harlah PMII yang ke-60. Saya melihat tulisan judulnya bubarkan HMI, biarkan PMII. Kalau orang lihat dari judulnya, itu sangat-sangat kontroversial itu. Sangat kontroversi sih dari judulnya. Tapi kalau dibahas, kita baca, inilah kadang kesalahan aktivis ini. Dia hanya menyimpulkan dari sampulnya saja. Ya. Ditengoknya durian, wah nggak enak durian itu berduri. Coba kalian teliti lagi, dibuka, dikupas, tengok dalamnya, kira-kira sama nggak dengan sampulnya. Durian itu siapa yang, kalau anak kecil yang belum pernah makan durian, ya gimana? Dia berduri,
sakit, dipegangnya sakit tuh gini. Ya kayak gitulah. Janganlah menyimpulkan dari sampulnya saja, coba teliti. Jadilah pendengar bijaksana yang dapat menyimpulkan apa yang disampaikan. Jangan menyimpulkan dari sampulnya. Oke ya, cukup. Gak usah lagi ngebacot di sini. Dalam tulisan. Jadi pertama itu bubarkan HMI, biarkan PMI. Dibahas tap. Oke, jelas. Setelah itu ada lagi tulisan. Ya, balasannya. Apa balasannya? 3 kelemahan PMII. 3 kelemahan PMII sehingga tidak laku. Ya, kurang lebih seperti itu bahasanya. Dia mengutarakan bahwa PMI itu tidak laku karena ini di fakultas dia. Waktu itu. Kalian ceklah di sini videonya nanti. Terus setelah itu ada lagi. Ya, setelah itu ada lagi tulisan balasan dari 3 kelemahan PMII. Dibalasnya lagi begini. Wah, ya begitu terus sampai ujung-ujungnya terakhir kulihat tentang ini. Ya ini agak adem dikit nengoknya. Daripada sering bertengkar, lebih baik kawin silang. Gak tau lah tapi kayak mandalamnya. Oke, lanjut. Pada bentuk terbarunya ini, saya kok melihat ada semacam kemesraan ya. Ibarat sepasang kekasih bertengkar ya. Pertengkaran semu itu wajar sebagai bumbu dalam sebuah hubungan. Apalagi kalau sudah suami istri. Sebatas pengetahuan saya, setelah pagi dan siang bertengkar sengit, pada malam harinya pasti sangat mesra di ranjang. Kok keranjang larinya? Oke, lanjutlah. Mengetahui ini, tangan saya jadi geli untuk memberikan saran yang mungkin ampuh agar kedua rombongan ini tak lagi saling sikut di tulisan. Caranya yaitu dengan cara kawin silang dari kedua organisasi tersebut. Kedua rombongan itu kan sama-sama organisasi kampus, yang berbeda hanya perihal nilai dasar dalam mereka berperilaku. Kalau yang PMII pakai nilai dasar pergerakan, oke, dalam di PMII itu ada NDP, nilai dasar pergerakan. Kalau yang HMI pakai nilai dasar perjuangan, ya di HMI ada namanya NDP juga, nilai dasar perjuangan. Jadi cuma hanya beda di ujungnya P. Ya, sama-sama NDP, P itu perjuangan, satu lagi pergerakan. Tapi sama-sama positif ya. Hanya berbeda belakangnya saja. Kalau mau kawin seperti saran saya, gabungkan saja keduanya menjadi nilai perjuangan dan pergerakan. Perjuangan dan pergerakan. Beres, toh katanya kan. Lagi pula tujuannya juga kan hampir sama, ya kan? Ya, kalau kita lihat, ya. Tujuannya nggak ada yang melenceng, nggak ada. Sama-sama positif. Sama-sama mulia tujuannya. Ya. Selanjutnya, alasan lain mengapa HMI dan PMI dikawin silangkan adalah agar keduanya nanti tidak lagi berebut kader. Tidak lagi berebut kader. Ya, sekarang ini organisasi mahasiswa itu berbagai macam cara agar mampu merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Nggak masalah. Gunakan strategi yang sehat, tapi jangan menghalalkan segala cara. Oke, kalau semuanya bergabung dalam satu naungan bendera gabungan dari PMI dan HMI, keduanya bisa saling membantu. Kalau misalnya bingung mau pakai nama organisasi apa setelah dikawinkan, saya saran untuk memberikan nama Pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Lebih baiknya PHMI, Pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Komponen gerakan Himpunan Islam dan Indonesia bersatu padu dalam hayatnya bahtera rumah tangga kawin silang. Tapi ingat, walaupun ada singkatan PH, tujuannya bukan jadi penyedia makanan pizza, melainkan tetap menjadi organisasi mahasiswa. Ya, agak ngelawak dari sini, cuman nggak tahu lah entah garing, entah gimana. Kalau aku sih biasa aja. PH tujuannya bukan jadi penyedia makanan pizza, melainkan tetap menjadi organisasi. Terserah lah. Alasan lain, agar keduanya ini terbiasa mandiri. Ya, walaupun seniornya sudah banyak yang terjun dalam dunia persilatan, entah itu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Ya. Karena mungkin sebagian ada organisasi yang memang bergantung kepada seniornya. Ya. Jaringan untuk pokoknya itulah. Seniornya berada di salah satu lembaga
Ya, dia minta direkom karena satu organisasi. Mungkin seperti itu yang dimaksud si kawan ini dalam tulisan. Minta proyek gini segala macam. Oke lah, paham sendirilah kita kalau masalah itu. Ada dasar pengajuan saran saya masih kurang dan belum kuat. Kalau belum, tenang, masih ada. Kalau ingat dulu, ya. Kalau ingat dulu, zaman Soekarno, semua organisasi mahasiswa itu tergabung jadi satu dalam naungan kelompok Cipayung. Ya, ada namanya dulu Cipayung, ya, gabungan dari beberapa organisasi. Ya. Sekarang mungkin ada namanya Cipayung Plus. Itu dulu kata dia. Itu dulu saat ada musuh bersama. Tapi sekarang Cipayung hanya eksis di beberapa kota besar saja, tidak merata dan atau mungkin kader-kadernya masih belum tahu tentang kelompok ini. Ya, mungkin ada dari beberapa kader yang tidak tahu Cipayung. Apa sih Cipayung itu? Kenapa sih kok ada namanya Cipayung? Coba deh kalian cari lagi apa itu Cipayung, di mana dia pertama kali dibentuk sehingga dia diberikan nama Cipayung. Kelompok ini karena sekarang jadi banyak yang terpisah-pisah, maka dari itu saran saya untuk kawin silang saja bisa dipertimbangkan agar kalian tetap bersatu, tetap bersama, tetap bergandengan tangan, dan agar bisa seranjang lagi. Bahasanya kok seranjang? Satu perjuangan gitu kayak. Hanya sekedar informasi untuk memperkuat saran saya. Ini dia, di sini dia menganalogikan. Tapi nggak usahlah saya sampaikan, intinya sama, dia hanya menganalogikan dari fenomena yang ada. Oke. Wallahul muwaffiq. Oke, kata dia wallahul muwaffiq wabillahi taufiq hidayah. Ditutup dengan tangan terkepal dan yakin usaha sampai. Dari jargon keduanya. Tapi kalau PNI kalau tak salah, ya tangan terkepal termasuk zikir fikir amal soleh. Zikir fikir amal soleh, yakin usaha sampai, tangan terkepal dan maju ke muka. Itu dia pembahasan dari tulisan yang terbit di media online itu. Menarik. Pemersatu bangsa dan organisasi, pemersatu organisasi dikawinkan. Tapi ada yang perlu kalian tahu. Salah satu dari kader organisasi PMII, kader PMII dan kader HMI, ada loh dari kedua kader ini nikah. Tahu nggak kalian? Kayak saya rasa tahu lah. Kemarin soalnya saya lihat di media Instagram, di WA itu rame kemarin. Jadi orang tuh nikah di pelaminan, orang tuh pakai almet, atribut dari salah satu organisasi. Ya, kalau PMI pakai jasnya, pakai goldennya juga, HMI juga. Kan bukan agak-agak lagi, so sweet sih, so sweet, bisa mempersatukan dari dua organisasi. Mungkin itu salah satu cikal bakal akan timbul organisasi baru, mungkin ya. Di thumbnail video ini juga ada orang yang berhubungan dari organisasi yang berseberangan. Maksudnya bukan berseberangan negatif, maksudnya kader PMII, dia kader tulen PMI, dia kader tulen HMI, tetap jadi satu, nggak masalah. Mungkin nanti anaknya dibina buat organisasi baru PHNI, bisa jadi, nggak tahu. Tapi yang jelas begini, dinamika yang terjadi di antara kedua organisasi itu ya wajar, selagi tidak kelewatan batas. Ya, artinya dinamika di kampus, ya, gesekan-gesekan itu ya wajar lah, namanya juga mahasiswa. Ya, kurang lebih politiknya ada juga, dinamikanya ada juga, gesekannya ada juga. Tapi sewajarnya, jangan sempat nanti gara-gara kekuasaan, gara-gara kepemimpinan, gara-gara ego, gara-gara rasis, nanti kita timbul perpecahan. Padahal zaman dulu itu sudah ada sejarah
yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana dulu sesama Islam itu pecah, bahkan perang. Ya, bagaimana dulu masa Muawiyah dengan Ali, bagaimana dulu Ali dengan Aisyah. Ya, ini orang-orang yang mulia sama-sama Islam. Tapi itu tadi, coba kita cek lagi sejarahnya. Mungkin kedepannya aku akan membahas segmen mengenai aliran-aliran dalam Islam. Ada Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, ada ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada banyak lainnya. Salah satu terjadinya perpecahan itu, salah satu, nggak bisa saya katakan semuanya gara-gara kekuasaan. Ya, salah satu terpecahnya itu karena kekuasaan, karena kepemimpinan. Ya, nantilah kita bahas. Saya pun akan pelajari lebih mendalam lagi mengenai hal itu, agar tidak terjadi kembali, agar tidak terulang kembali kepada kita generasi-generasi Islam ini. Oke ya, itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebih aku mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.